kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari menjelang siang hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kita sepantasnya menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Walaupun kita di sini, apalagi khususnya pemuda, mungkin merasa lelah, tetapi saya yakin kita datang ke tempat ini dengan bersukacita. Kita memiliki semangat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Mari kita luapkan seluruh sukacita kita melalui lagu pujian kita, penyembahan kita. Dan kita juga dengan kehadiran jemaat yang seperti ini jangan membuat kita untuk menjadi patah semangat. Justru kita mari bakar semangat untuk terus melayani Tuhan. Dan kiranya juga nanti kita boleh doakan Bapak Gembala kita supaya Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan. Mari kita angkat satu lagu pujian sukacita untuk Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Sebelum itu saya mengingatkan bahwa minggu ini adalah minggu kesaksian. Kiranya Bapak Ibu boleh nanti mempersiapkan untuk memberkati kita melalui kesaksian, baik itu kesaksian pengalaman hidup maupun melalui kesaksian melalui pujian. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam ruangan ibadah. Mari kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Dan yang selalu pujian, kita bersatu dalam doa pembukaan. Syukur padamu
Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Saya ingin Jumat pagi berdiri. Mari kita terus lebih dalam menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan di akhir lagu penyembahan kita, saya meminta Ibu Rita untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Seperti wanita mengulangi menangis di bawah kaki, demikianlah see
Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan di rumah-Mu. Biar kiranya kami bertemu dengan Engkau Tuhan pada hari ini. Kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk rindu mencari kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami terus untuk rindu mencari wajah-Mu Tuhan, untuk diam dekat mendengar suara-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin dan tutup bungkus kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan marifat Tuhan, supaya kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan kehadiran kami, melayani Engkau dengan suara kami, dengan tenaga kami Tuhan. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang layakkan kami Tuhan pada hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman yang boleh disampaikan bukan karena kepintarannya, bukan kuat hebatnya Tuhan, melainkan karena isi hati Tuhan yang ingin kami dengar Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, buat setiap firman yang ditaburkan itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur, berbuah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, dalam pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan semuanya. Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Engkau juga yang berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini sudah hadir Tuhan. Engkau berkati mereka dengan anugerah yang daripada-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka pulang nanti, mereka tidak sama dengan mereka datang. Mereka boleh menerima anugerah karunia yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, para jemaat kami yang saat ini mungkin tidak dapat hadir Tuhan, yang karena sakit. Tuhan yang sembuhkan mereka yang sedang tergeletak di rumah sakit Bapak Gembala kami Tuhan. Juga nenek kami Tuhan yang saat ini juga sedang lemah tubuh Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau tutup bungkus mereka Tuhan, supaya mereka Engkau yang sembuhkan dan bisa kembali lagi di minggu yang akan datang. Engkau yang sertai setiap pemulihan sakit penyakit mereka Tuhan. Juga Engkau berkati teman-teman dan saudara kami yang lain Tuhan, yang sedang menuju ke sini. Engkau yang percepatkan langkah kaki mereka, supaya mereka boleh sama-sama untuk memuji, menyembah dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sertai jalannya ibadah ini Tuhan. Kami mau bawa seluruh rangkaian ibadah kami di dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan, Kau yang beracara pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Minggu ini adalah minggu kesaksian, dan sebab itu kita akan segera mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kesaksian, mari kita sambut kesaksian dengan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, bangkit dan menjadi terang. Mari kita dengan sungguh-sungguh bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit dan menjadi terang. Kita Tuhan menang. Kita Tuhan berwenang. Kuasa yang terlebih besar. Kuasa yang terlebih besar sedang bekerja. Bangkit dan menjadi terang. Berkat besar melimpah. Berkat besar melimpah. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang waktunya. Kemuliaan-Mu dinyatakan berdahsyat.
Oh, mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, oh puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang mau memberikan kesaksian bagi kita, baik itu melalui kesaksian dari pengalaman hidup atau mungkin melalui kesaksian pujian, waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, ada banyak hal yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita. Itu mungkin selama sebulan, mungkin selama seminggu, atau mungkin kita pernah mengalami satu kejadian dalam kehidupan kita di masa lampau yang boleh kita bagikan untuk memberkati kita semua, dan itu merupakan satu pelayanan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Atau mungkin Bapak Ibu mau bersaksi melalui nyanyian pujian, ya boleh dipersilakan. Panggilan Bang Westa. Silakan. Abang kita. Atau mungkin ada dari youth, ketua muda mungkin, Pak Guru mungkin, atau Ibu Gembala. Harus yang pemuda ini. Ya, melayani Tuhan dengan bersaksi. Ayo, yang kempang yang gosong tadi malam itu gimana? Ini abang ketua youth kita. Keren sih kesaksian ini. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami, saya juga mewakilkan youth. Berterima kasih untuk para jemaat juga Bapak Ibu yang selalu mendukung kami dalam kelompok komunitas kami di PPG Wisata. Kiranya Bapak Ibu sekalian semuanya terus memberkati kami di komunitas kami yang akan selalu berkembang ke depannya. Kiranya terus dukung kami. Kami juga mau memberikan kesaksian bahwa tepat hari kemarin kami telah menjalankan kegiatan kami anak muda dalam merayakan hari Paskah yang telah lalu. Di hari Sabtu kemarin kami merasakan sukacita kekeluargaan yang terasa sekali bagi kami. Kenapa responnya kayak gini? Jujur, mungkin kami dari kepanitiaan banyak kekurangan. Luput dari kekurangan karena kami masih belajar baik dalam persiapan dan juga pematangan kami dalam sikap pribadi kami. Kami sebagai panitia, terlebih saya sebagai ketua, minta maaf juga karena mungkin belum menjadi ketua yang bisa dibilang teman-teman bisa selalu mengandalkan saya sebagai ketua, dan juga Jangan belum. ya mungkin kedepannya
kami juga sebagai panitia youth mungkin akan terus selalu bekerja sama dan juga saling berpegangan tangan. Kiranya teman-teman semua di UGB Grand Wisata, kiranya kita bisa saling lebih erat lagi, lebih akrab lagi, bagaimana kita membangun hubungan interpersonal kita, bagaimana kita membangun pribadi, mengenal karakter kita satu sama lain. Kiranya kita bisa menjadi suatu, meskipun komunitas kita ini masih kecil, tapi kiranya kita memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Mungkin itu saja sedikit kesaksian dari saya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya ada dari Bang Heri katanya. Apakah masih ada lagi? Bang Hiri mau berdiri? Oh enggak mau. Oke, saya juga melihat ada kakak kita bersama dengan Bang Wista tadi, bersama dengan Bang Heri. Mungkin boleh memperkenalkan diri. Giliran Bang Wista kemarin itu ada kan? Kemarin saya bukan WL. Oh nyata sih. Itu di depan apa di sini? Di sini apa di depan? Di depan. Jadi bagusnya di depan. Biar kelihatan semua, biar kelihatan. Kasih nih, kasih nih. Salam. Puji Tuhan ya. Ya aku sangat bersyukur di hari Minggu ini aku bisa beribadah di GPID ya, GPID. Agak lumayan jam sih, soalnya kan baru pertama ini beribadah di sini ya, jadi agak malu gitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting bisa memperkenalkan diri di sini. Ya. Nama. Ya, nama saya difotoin malu. Saya difotoin malu. Enggak, aku cuma diperkenalkan, itu nama aku Yuli. Iya, Yuli. Selamat datang Yuli. Ya. Yuli Ya. Yuliani. Mau lengkap apa mau Yuliani? Lengkap dong. Oke, Yuliani Daci. Itu aja, nggak ngerti aku mau ngucapin apa lagi. Tinggal di mana? Kalau tinggal di sini kan coba masih bosan sebenarnya. Tapi daerah Mutiragadi. Tapi bareng sama itu kakakku yang di belakang. Oh ini kakak-kakak. Iya, kakakku. Sepupu atau kakak? Nggak usah pakai ini kali ya. Jadi Kakak kandung. Iya, kakak kandung. Oh. Dua-duanya. Tapi kalau yang satu itu sepupu. Udah tahu siapa itu ya? Oh, yang itu kalau itu kalau yang satu itu dia itu preman di kampung aku. Bentar lagi dia juga mau jadi daftar apa itu namanya, menjadi anggota. Tam-tam. Ya sudah lah, aku udah perkenalkan nama aku ya. Oke, terima kasih Kak. Apakah masih ada lagi? Namanya siapa dong? Oh. Ayo. Ayo siapa? Ayo. Kak Yuli Daci. Ya, selamat datang Kak Yuli. Kiranya kedatangan Kak Yuli boleh dengan sukacita dan boleh terus beribadah di tempat ini. Amin. Dan jika boleh juga, jika mau melayani Tuhan, silakan hubungi kita yang ada di sini. Oke, apakah masih ada lagi? Oke, jika tidak ada lagi, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan segera mengumpulkan
persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan lagu pujian, dan di akhir lagu pujian kita meminta dengan hormat Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujian bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju dengan kuasa-Nya. Kita buat hidup semata, salahkan hidup lainnya. Dengan kuasa namanya, Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Bapak, dari kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami mau memberi dengan sukacita Bapak, kami percaya Tuhan persembahan kami Tuhan boleh memperlebar Tuhan kerajaan-Mu Bapak. Dan kami percaya Tuhan Kau akan bukakan bagi kami tikap-tikap langit Tuhan, berkat-Mu dicurahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami boleh memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Oke, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Fokus yang dikerjakan, yang mengajar dan
Mari kita siapkan bicara hati kita untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pera Harefa. Sebelum hambanya berdiri ke tengah kita, mari kita sambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda, mendengarkan suara. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Ya, semoga kita tetap dalam kasih kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan semoga dalam perjalanan setiap kehidupan kita tetap dalam keberkatan dan kasih sayang Tuhan. Ya, kita berdoa untuk bapak-bapak kita yang masih menjalani proses ya pengobatan. Kalau Tuhan izinkan hari Selasa ya Bu, hari Selasa sudah menjalani operasi kan? Selasa atau hari Rabu itu sudah menjalankan operasi. Ya, operasi ringan, ya, tetapi yang namanya operasi tetap operasi lah ya. Itu disayat kulitnya gitu. Ya, nah semoga Tuhan masih tolong. Ya, Tuhan masih tolong. Ya, dan semoga bisa kembali ke tempat ini dalam keadaan bersama dengan kita melayani Tuhan kembali. Puji Tuhan, Ibu Gembala masih bersama dengan kita, mengawasi kita pastinya, apakah ini yang menjalankan ibadah benar apa enggak gitu, ya. Dan itu sangat baik supaya kita tidak terbablas, ya, saking terbebasnya, ya. Nah jadi terima kasih teman-teman yang sudah, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih juga untuk semangat juangnya hari kemarin. Padahal sebenarnya kita tunggu-tunggu Westa kan. Nah itulah, mungkin next time kan. Nah jadi kami berencana mau ke Taman Mini, mungkin bulan 6 atau bulan 7 kita akan ke Taman Mini. Ya, yang penting persiapkan saja uangnya 150.000 per orang. Ya, nah, rencananya hari Sabtu. Karena kalau hari lain ada yang bekerja. Kalau hari Sabtu kan, pasti Herdi udah bisa jadwalin lah itu kan, udah bisa di space tuh. Ya, kalau Westa agak masih kita lakukan ini nanti udah, bisa bang. Ternyata jadwal tidak mendukung gitu ya. Tapi tidak menjadi permasalahan, yang penting uangnya disumbang, kan itu yang paling penting. Kalau nggak datang nggak masalah, uangnya yang penting masuk. Ya betul, ya begitu ya. Nah jadi jika Tuhan izinkan tahun ini kita akan kembali melakukan kegiatan kita ya, untuk mengunjungi mininya Indonesia. Kita akan nanti mengunjungi di sana tempat-tempat yang bersejarah pastinya. Ya, hanya saja kemarin saya agak sedikit emosi karena rumah adat Nias itu tidak tepat seperti adanya. Maksudnya saya rumah adat Nias, bukan gini rumah adat Nias begini. Tapi untungnya diberikan pengumuman masih dalam renovasi. Kalau kita datang sekali lagi udah bagus gitu. Ya. Oke. Nah, jadi semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tadi malam berpesan kepada teman-teman kita pemuda, komunitas saya kuat harus diuji. Ayo Bang Herila. Ya. Harus diuji. Kalau tidak ada ujiannya tidak kuat. Nah, makanya harus diuji. Komunitas yang kuat, gereja yang kuat harus diuji. Kalau tidak diuji, justru komunitas itu tidak sehat dan gereja itu tidak sehat. Maka gereja yang ada ujiannya, komunitas pemuda yang ada ujiannya, itu justru komunitas dan gereja yang sehat. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Ada sedikit kurang haleluyanya ya, karena ada ujiannya. Oke. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk Yuli yang bersama dengan kita. Ya. Kalau di Mutiara Gading kan dekat kan? Iya. Kalau abang-abangmu masih jauh tuh ke sana tuh.
kok bisa kalian? Ya, kalau Mutiara Gading datanglah hari Jumat ibadah, kerja juga. Enggak. Enggak. Ya. Nolong doang. Kalau hari Jumat, salah. kalau hari Jumat datang, ya datang jam 7:30. Hari Sabtu datang juga jam 7 di tempat ini. Kita bareng-bareng sama-sama berkomunitas bersama di tempat ini. Ya. Oke, Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian ayat yang genap. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang kepada Allah berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa beberapa kali seminggu, aku memberikan sepenuh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepada orang ini sebagai orang yang takut Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab siapa meninggikan diri, ia dibenarkan, dan siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Topik pembicaraan kita hari ini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian adalah aku tidak layak. Ya. Topik pembicaraan kita hari ini aku tidak layak. Jadi saya buat dalam satu studi kasus tentang kemunduran iman Kristen. Ya. Aku tidak layak. Jadi studi kasusnya adalah tentang kemunduran iman Kristen. Ya, tentang kemunduran iman Kristen. Nah, ada beberapa hal yang harus kita fokuskan dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah layak itu apa sih sebenarnya? Lalu alasan seseorang merasa tidak layak. Lalu konteks dari ayat yang kita baca, lalu orang Farisi dan pemungut cukai, lalu mukjizat Yesus dalam Alkitab dan implementasinya dalam kehidupan pengikut Kristus, dan terakhir kita sampai pada kesimpulan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pernah tidak mendengar yang namanya aku tidak layak? Ya. Pernahkah kita mendengarkan dari seseorang atau mungkin komunitas gereja atau mungkin teman atau mungkin dalam komunitas, baik itu kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda atau dalam gereja, di gereja pada umumnya, apakah pernah kita mendengarkan kalimat itu, aku tidak layak? Ya. Aku tidak layak, Pak. Aku tidak layak, Pak. Kenapa? Karena aku masih manusia yang berdosa. Aku tidak layak, Pak, karena aku masih perokok. Aku tidak layak, Pak, karena aku masih pemabuk. Aku tidak layak, Pak, karena aku masih penjudi. Aku tidak layak dan aku tidak layak dan aku tidak layak. Saya sudah kenyang mendengarkan perkataan itu. Dan rasa-rasanya di setiap saya pernah melayani di beberapa gereja di luar dari GPI, di mana saya juga mengabdikan diri di sana, dan ada banyak orang yang mengatakan kalimat itu, saya tidak layak. Aku tidak layak, Bang. Ayo pimpin pujian, aku masih tidak layak. Kenapa? Karena aku masih begini, karena aku masih begini, karena aku. Yang menjadi pertanyaan penting adalah aku tidak layak dengan seorang pemabuk, penjudi dan perokok itu, apa korelasinya? Karena kalau dilihat korelasinya tidak terkorelasi apapun di sana. Aku tidak layak. Dan ini yang sudah sering kita dengarkan. Belum layak.
gambar ini layak rupanya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa tentang studi kasus tentang kemunduran iman Kristen. Karena ketika kita mengucapkan aku tidak layak, sebenarnya orang yang sudah ada di dalam gereja imannya mundur, dan orang yang ada di luar gereja itu adalah imannya sama sekali nggak ada. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Meskipun di gereja kita ada yang namanya si Joy mikir apa maksudnya lagi itu. Maka kalimat yang selalu kita dengarkan bahwa saya tidak layak, aku belum layak, itu adalah membuktikan kemunduran iman kekristenan. Ya. Kok bisa Pak? Nah, itu kita akan lihat kasusnya hari ini. Kenapa bisa demikian? Nah, kita lihat pengertian layak itu. Saya mencari-cari di beberapa dan saya melihat arti yang sangat ringkas gitu. Nah, layak itu apa sih? Memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, patut, pantas, layak, punya kompetensi yang layak. Sehingga ketika kita mengucapkan kata aku tidak layak, maka seolah-olah kita sedang mengatakan aku belum memenuhi syarat, aku masih gak patut, aku belum pantas. Sehingga kita langsung mengkategorikan diri kita bahwa tidak layak. Belum pantas Pak, belum pantas berdiri di sana Pak, belum pantas berdiri di altar itu Pak, belum pantas berbicara Pak, belum layak untuk menyampaikan firman Pak. Aku belum layak dan belum layak. Karena kenapa? Itu tadi belum memenuhi syarat. Sehingga akhirnya kita mendoktrinasi diri kita bahwa aku belum layak karena belum syarat, belum memenuhi syarat. Aku masih belum pantas Pak. Sama ada salah satu teman yang selalu saya katakan, pakailah jas itu. Belum pantas Pak. Masih belum pantas aku Pak. Nantilah kalau badan saya udah gemuk, udah saya jadi pendeta, baru nanti saya pakai Pak. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Jadi baru memenuhi syarat. Lalu dalam mindset kita, syarat yang dimaksud itu seperti apa? Syarat yang kita mau itu seperti apa? Orang kalau pakai jas syaratnya apa? Coba dulu, berikan deskripsinya syarat orang kalau pakai jas apa? Oh harus guru Injil Pak, harus sintua Pak, harus pendeta Pak. Sehingga kita sudah mulai membuat satu blocking di dalam pemikiran kita bahwa syaratnya ini gitu. Sehingga ketika kita merasa tidak punya syarat seperti itu, maka kita bilang, aku nggak layak, aku tidak layak sama sekali. Lalu alasan seseorang merasa tidak layak. Nah itu tadi, karena merasa tidak memenuhi syarat, syarat yang sudah ditentukan, merasa masih berdosa. Saya masih berdosa Pak, saya masih dosa Pak, saya masih kerap melakukan dosa Pak. Jadi saya tidak layak, saya masih belum pantas Pak, belum layak Pak, karena aku masih berdosa. Kira-kira di antara kita yang hadir hari ini termasuk saya, siapa sih yang tidak berdosa? Coba dulu, unjuk langit dulu.
kita bahwa aku nggak layak. Karena kenapa? Aku masih berdosa. Lalu akhirnya deskripsi ketidaklayakan itu kita hubungkan, kita korelasikan dengan dosa. Aku berdosa maka aku tidak layak. Aku tidak layak karena aku berdosa. Lalu muter-muter aja sampai di situ. Ya. Sehingga orang merasa kalau orang sudah tidak layak itu karena berdosa. Orang tidak pantas karena berdosa. Lalu akhirnya kan, aku nggak layak Pak. Aku nggak layak Pak Pendeta. Aku nggak layak Pak Guru. Aku nggak layak Pak Gembala. Kenapa? Aku masih hidup di dalam dosa. Lalu kita terus menghidupi kalimat-kalimat itu, ketidaklayakan itu. Kita terus menghidupi kalimat-kalimat di mana aku masih berdosa, aku masih berdosa, aku masih berdosa, dan aku masih berdosa. Sehingga kapanlah kita mengatakan kita layak? Saat kapan? Lalu konteks yang kita baca itu begini. Yesus itu sedang mengajar ya. Dia itu sedang mengajar. Tetapi konteks yang kita baca itu adalah dia sedang menjawab orang-orang Farisi. Ya, dia sedang menjawab orang-orang Farisi terkait dengan kerajaan Allah yang akan datang. Orang-orang Farisi itu sedang bertanya, lalu bagaimana dengan kedatangan engkau? Bagaimana dengan kerajaan Allah yang akan datang itu? Ya, kalau kita baca dari di perikop sebelumnya itu konteksnya seperti itu, ya. Karena orang-orang yang bertanya ini sok tahu sebenarnya, sotoy gitu kalau bahas sekarang. Nah, mereka sok tahu. Lalu mereka menguji Yesus. Lalu mereka mengatakan bagaimana tentang hari kerajaan Allah yang akan datang. Ya. Makanya di ayat 9 itu dikatakan, dan beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Yesus menjawab itu tuh. Nah, jadi konteksnya itu ya. Konteksnya adalah Yesus sedang menjawab pertanyaan orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar. Yang merasa dirinya benar. Nah, lalu Yesus itu memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya. Oke, nah, jadi dalam menjawab pertanyaan orang-orang Farisi ini, ya, dalam menjawab pertanyaan orang-orang Farisi ini, Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai, dua orang yang datang ke rumah ibadah. Ya. Dua orang yang datang ke rumah ibadah yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Lalu dua-duanya berdoa. Berdua ini orang Farisi dan pemungut cukai ini, mereka dua-duanya berdoa. Orang Farisi berdoa seperti apa? Ya, ini doanya ini. Aku mengucap syukur aku tidak sama seperti orang lain. Ya, kenapa tidak seperti orang lain? Karena aku bukan perampok, aku bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dari penghasilanku. Ya. Orang Farisi itu berdoa seperti itu. Lalu bagaimana dengan doa orang pemungut cukai? Pemungut cukai berdiri jauh-jauh dari orang Farisi itu. Dia mengatakan dan tidak berani menengadah ke langit. Kalau di bahasa Inggris ditulis di sana bukan sky tapi heaven. Dia tidak berani menengadah ke surga.
Ya, dan bahkan memukul-mukul dirinya. Kenapa dia memukul-mukul dirinya? Dia minder, dia malu, dia merasa tersindir, tidak percaya diri, merasa doanya sudah merasa dosanya sudah paling besar di antara yang lain. Lalu hanya sedikit saja dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kira-kira kalau jadi kita, kalau kita memilih, doa mana yang akan kita pilih? Ya, doa yang ini atau yang ini? Udah pastilah kita kan di sini. Atau enggak yang di tengah-tengah ini? Nggak ada doanya sama sekali. Ya. Kalau kita mau memilih, oh pasti saya mah doanya begini Pak. Saya mah doanya begini Pak. Tetapi pada faktanya doa kita, ya Tuhan, dia sudah mengkhianati diriku. Ambillah nyawanya. Tuhan, aku sudah dipecat dari pekerjaan. Kiranya aku mendapat pekerjaan yang lebih bagus, yang gajinya lebih besar dari pekerjaan di sana. Ini berarti pengalaman nih. Kamu ketawanya paling seru. Bapak pasti katanya, kok gua banget ya? Nebak banget sih. Jangan dibocorin dong. Ya. Mana doanya Bapak Ibu? Ini. Prakteknya? Ini. Tuhan, aku sudah memberikan banyak sumbangan di gereja itu, tapi aku dikhianati. Biarlah gereja itu bubar. Pengalaman mendoakan pembubaran gereja. Ya? Fak apa? Bukan fak ya. Faktanya maksudnya gua gitu. Ya. Pada dasarnya kita merindukan doa kita yang seperti ini. Tuhan, kasihanilah diriku yang berdosa ini. Tetapi pada ujungnya kita berdoanya sih pertama keren. Tuhan, aku mengucap syukur kepada Engkau Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Tuhan, aku manusia yang berdosa, tapi temanku merebut pacar. Putuskan mereka. Nah, sudah mulai itu. Udah mulai menghakimi di dalam doa. Sudah mulai menghakimi di dalam doa. Sudah mulai ngatur-ngatur Tuhan. Gitu kan? Tuhan, aku gak mau pekerjaan ini, gajinya kecil. Nah, seperti kata Bang Heri kemarin, jangan. Kan Bang Heri yang kusebut, bukan dia. Iman. Kan jadi keceplosan dulu, mancing dulu. Support. Enggak. Untuk saat ini kan? Sering kita begitu, aduh kurang Tuhan, kurang. Udah dikasih gaji yang 7 juta, doanya beda lagi. Kurang. Apa sih kerjaan ini? Aduh. Rasa-rasanya kita tuh gajinya yang paling kecil di antara yang lain. Ya. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Dia membuat satu diferensiasi antara pemungut cukai dan orang Farisi. Kenapa? Tuhan mau, Yesus mau orang-orang Farisi ini mengerti mana doa orang yang merasa benar dengan doa orang yang meminta belas kasihan. Ya. Orang Farisi berdoa merasa dia orang paling benar. Sedangkan orang berdosa ini merasa dirinya yang paling berdosa. Ya. Kira-kira konteks ini benar nggak?
konteks ini, hah? Ini kuliah umum ini. Ini konteksnya benar apa salah? Benar. Nah, buat orang Farisi benar, buat kita salah. Ya, oke ya. Inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Kita fokuskan pemikiran kita di sini ya. Ini yang benar. Ya, ini yang benar. Karena yang benar ini dia merasa dosanya paling besar dan dia berdoa jauh-jauh, bahkan memukul-mukul dirinya, tidak berani melihat ke surga, ke tempat yang maha tinggi, oleh karena dia minder, malu, tersindir, tidak percaya diri, merasa dosanya sudah paling besar di antara yang lain. Ya, kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tanpa kita sadari sebenarnya bahwa kenapa di dalam Alkitab itu, pernah nggak kita kepikiran di dalam Alkitab itu, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, kenapa Yesus hanya melakukan mukjizat kepada orang-orang berdosa? Setiap dia selesai melakukan mukjizat itu, apa yang selalu dia tutup dengan apa? Jangan melakukan dosa lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus lebih tertarik melakukan mukjizat kepada orang berdosa daripada kepada orang yang tidak berdosa, kepada orang benar? Tanpa kita sadari sebenarnya semua mukjizat yang terjadi di dalam 4 Injil itu adalah itu Yesus lakukan kebanyakannya kepada orang yang berdosa. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja, orang-orang yang lakunya jahat, orang-orang yang dikatakan ini orang yang benar gitu. Yang penting jahat, buruk, orang berdosa. Nah, kenapa justru Yesus melakukan mukjizat itu kepada orang-orang berdosa? Pastikan kita menanggapinya, Yesus datang bukan kepada orang benar kan, tapi kepada orang berdosa. Pasti respon kita seperti itu. Tetapi kita coba lihat. Ya, kita coba lihat yang seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini ada 2 tempat di mana Yesus sering melakukan mukjizatnya, yaitu di Yudea dan di Galilea. Di sini dia sering melakukan mukjizat. Disinilah lokasi pelayanan Yesus, di Yudea dan di Galilea. Disinilah paling lama Yesus itu melakukan pelayanannya. Ya, di Yudea dan di Galilea. Dan Yesus itu berasal dari Galilea. Dan karena di Galilea itu di situ terletak yang namanya Nazaret. Nah, disinilah kampung halamannya dia. Dia berasal dari sini. Bahkan dia di sini pernah dia di sini diapain? Hampir dibuang ke jurang. Nah, inilah lokasi tempat pelayanan Yesus, yaitu di Galilea dan di Yudea. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Di daerah Yudea ini, disinilah ada yang namanya terletak, ada sinagog atau gereja yang kita sebut sekarang. Lalu ada di sini para teolog. Lalu di sini ada orang-orang religius. Di sini ada sekolah teologi nih di Yudea ini. Nah, Setranus yang ada di sini. Ya. Jadi di sini tuh ada orang-orang benar di sini. Nah, orang-orang benar di sini di Yudea. Kenapa? Karena di sinilah pusat keagamaan orang Yahudi. Karena di sini ada gereja, teolog di sini ada orang-orang yang religius, di sini ada sekolah-sekolah keagamaan Yahudi di sini. Tapi tahu nggak di sini ada apa? Di Galilea. Di Galilea itu, di situ ada maksiat. Pusat orang-orang berdosa. Di sini tadi pusat orang-orang benar. Di Galilea itu pusat orang-orang berdosa. Kenapa dikatakan pusat orang-orang berdosa? Karena di Galilea itu
Di situ ada maksiat, di situ ada kejahatan, di situ ada perampok, di situ ada pembunuh, semuanya yang jahat-jahat di situ di Galilea. Makanya ketika Filipus dan Nathanael sedang berbincang-bincang, ketika Filipus dan Nathanael sedang berbincang-bincang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 dan 46, Nathanael bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena kenapa? Di Galilea inilah letaknya Nazaret. Makanya ketika Filipus mengatakan, kami sudah melihat dia, Sang Mesias, kami sudah melihat dia, orang benar itu. Makanya Nathanael bingung. Emangnya mungkin gak sih sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Nggak mungkin. Jadi Nathanael seperti bingung gitu. Nggak mungkinlah dari Nazaret itu ada orang yang benar, ada orang suci. Nggak mungkin. Karena Nazaret itu, karena Galilea itu adalah pusat orang-orang, pusat kejahatan. Jadi buat Nathanael itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi, dan itu tidak mungkin datang dari Nazaret. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita melihat dua lokasi pelayanan Yesus ini, baik di Yudea maupun di Galilea ini, saya tertarik untuk menghitung mukjizatnya yang dilakukan di Galilea dan juga di Yudea. Ya, jadi kan ada mukjizat yang diulang-ulang kan? Ada mukjizat yang diulang-ulang, ada juga mukjizat yang hanya sekali lewat, jadi tidak diulang di Injil yang lain. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu tidak ada kerjaan di rumah, hitunglah. Jadi mukjizat itu yang terjadi di Yudea dan di Galilea itu sekitar 40 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu sekitar 40. Dan Bapak Ibu tahu berapa yang terjadi di Galilea? Yang terjadi di Galilea itu ada 30. 30 mukjizat yang terjadi di Galilea. Sedangkan di Yudea berapa? Hanya ada 10. Padahal di sini pusat orang-orang benar. Sedangkan di Galilea itu lebih banyak di sana mukjizat terjadi. Di kumpulan orang-orang berdosa, di kumpulan orang-orang yang penuh dengan kejahatannya di sana. Kenapa justru di situ dia lebih banyak melakukan di sana di Galilea dibanding di sini? Ada yang tahu kenapa justru di sini lebih sedikit? Baca ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan kepada mereka. Yang pertama, menganggap dirinya benar. Yang kedua, Memandang rendah semua orang. Itu penting Bapak Ibu. Self righteousness itu luar biasa. Merasa diri benar. Orang-orang yang merasa diri benar di dalam gereja, di komunitas apapun, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling sotoy, itu nggak akan terjadi mukjizat bagi orang itu. Tidak akan pernah. Apalagi nih kalau ada yang khotbah nih, aku udah tahu nih. Ngapain lagi gua dengar itu? Orang-orang yang seperti ini, lu nggak akan pernah dapat mukjizat. Percaya? Karena merasa apa? Merasa benar, merasa tahu. Oh, sekolah teologi sampai S3, yang khotbah, yang khotbah dia. Apa itu? Mahasiswa saya. Orang-orang yang merasa diri benar, ini tidak akan pernah. Ini lu dapat mukjizat sih, tapi minim. Justru di tempat orang-orang yang penuh dengan maksiat, orang yang penuh dengan kejahatan, orang-orang yang nggak punya iman lah katakan,
justru disitulah terjadi mukjizat paling banyak. Yang diperlukan apa? Ketika Yesus datang di kampung ini, meskipun dia pernah diseret di situ, dia balik lagi. Dia justru lebih lama di Galilea itu dan lebih banyak melakukan mukjizat di sana. Harusnya ketika di Nazaret dia disingkirkan, harusnya dia pergi. Enggak, dia cari lagi. Dan orang-orang yang penuh dengan maksiat itu, justru mereka menerima, diterima, membuang segala yang namanya sok tahu itu, membuang segala yang namanya merasa benar itu, merasa saya udah tahu, merasa saya ngapain lah saya dengar, buat apalah itu. Maka orang-orang yang merasa paling benar, paling tahu, paling oke, paling iye, maka orang-orang ini yang akan jauh dari mukjizat dan jemaat Tuhan. Lalu bagaimana Pak caranya supaya kita dapat mukjizat? Kosongkan pemikiranmu, masukkan tuh pemikiran Tuhan. Jangan kita merasa tahu. Ya, tahu kalau gelas sudah penuh, isi dengan air, apa yang terjadi? Tumpah. Nah kebanyakan tuh orang Kristen tuh seperti itu, merasa udah penuh, nggak butuh lagi. Pasti isi tumpah. Dan itulah orang-orang Farisi, merasa benar, merasa tahu. Gua yang punya sekolah teologi. Orang Farisi kan begitu. Saya paling tahu. Ya, gua dokter teologi, ngapain lagi? Gua mahasiswa yang sudah masuk disertasi nggak jadi-jadi. Mau apa lagi? Untuk apa itu? Gua udah tahu nih jalan khotbahnya nih. Udah tahu gua ini. Ya. Apalagi nih kalau udah pulang dari tadi pendeta itu khotbah tersinggung saya itu. Dia kira siapa dia? Ini orang-orang ini nih yang akan terhindar dari jamahan kasih Tuhan. Tapi tadi doanya apa? Kasihanilah aku. Tapi giliran disinggung pakai firman, apa itu? Tersinggung saya. Besok nggak datang lagi saya di situ. Yang penting siapa nanti jadwalnya? Pak perhatian Arifah yang khotbah, nggak datang saya. Selalu singgung saya itu. Ya, mulutnya pedas. Ya. Lebih pedas mana sama cabai rawit? Nggak tahan dia coy. Udah nggak tahan terus anda. Lepasin aja. Let it go, let it go. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di tempat yang penuh dengan maksiat itu, justru disitulah mukjizat paling banyak terjadi. Kenapa? Karena disitulah ada yang namanya penerimaan. Mereka terima tuh. Mereka tidak lagi mengatakan, wah ini datang nih orang ini, yuk kita kerjain, yuk kita bully, yuk kita bunuh, keluarkan pangan kalian semua. Nggak ada. Mereka justru mengatakan, Maha Guru, sembuhkanlah kami. Guru, Yesus anak Daud. Nah, sampai ada yang teriak-teriak. Hanya untuk apa? Mereka menerima akan mukjizat itu. Ada orang paling kaya udah habis hartanya. Dia mengatakan, Yesus anak Daud. Kok jangan. Lagi sibuk itu. Yesus anak Daud. Udah nggak tahu malu. Yang penting yang dia butuhkan adalah dia sembuh. Kalau kita kan beda. Udah WL-nya,
Giliran datang ke konser siapa misalnya? Noah misalnya. Datang ke konser, lagunya tahu kan? Wah, lupa. Adil gitu. Giliran datang di gereja. Bapak angkat tanganmu. Lebih tinggi. Hah? Tapi giliran di konser, bahkan celananya pun jatuh dia nggak tahu. Udah ketawa aja. Lepas. Coba. Kita bebas aja ya. Karena saking lompatnya kan, dia nggak tahu kancingnya udah lepas, udah jatuh. Nggak tahu lah, pas padahal angin lewat terus dia nggak tahu. Ya? Iya. Tapi karena Noah, yang penting nggak mau tahu. Nah, idolaku. Ya. Giliran sampai di gereja hari Minggu. Emang boleh Pak kita bikin konser? Ya jangan keterlaluan juga lah. Ya, angkat kursi. Jangan juga lah. Ya, terkadang kita seperti itu. Ngomongnya kasihanilah aku orang berdosa ini. Merasa tidak layak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini sangat-sangat jauh. Bahkan tidak sampai setengah. Bahkan Yesus lebih tertarik melakukan mukjizat di Galilea dibanding di Yudea, di mana di situ ada pusat kerohanian di sana. Ada sinagog di sana, ada sekolah teologi, ada para teolog di sana, ada imam-imam, ada imam besar di sana. Justru yang terjadi di sana, mukjizat terjadi di sana hanya 10 saja. Sedikit. Maka kalau dalam hidup kita belum terjadi sesuatu, belum terjadi keajaiban dalam hidup kita, seharusnya bukan Tuhan yang kita tanya. Tapi yang perlu kita tanya adalah kita, bukan Tuhannya. Karena Tuhan pasti dengar setiap doa kita. Masalahnya kitanya yang berdoa ini bagaimana? Itu yang paling penting. Ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam hidup kita? Ini kan tadi doa kita kan? Oke? Ya nggak ini? Ya, amin. Nah, amin kan? Amin, haleluya. Ya ini doa kita. Kita berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit karena kita orang berdosa, bahkan memukul-mukul dirinya. Kenapa kita memukul-mukul dirinya? Karena kita minder, kita malu, kita tersindir dengan doa orang Farisi, tidak percaya diri, nggak pede, merasa dosanya sudah paling besar di antara yang lain. Ya. Karena kenapa orang pemungut cukai ini adalah dianggap orang berdosa oleh orang-orang Yahudi, dianggap pengkhianat, dianggap dia merampok uang orang Yahudi karena dia bekerja bagi orang Romawi, dia bekerja bagi penjajah. Sehingga orang-orang Farisi merasa ketika pemungut cukai datang, perampok tuh, orang lalim tuh, pezina tuh, ya. Terkadang kalau kita berdoa juga hati-hati, ya. Sehingga orang nggak bisa. Pemungut cukai itu merasa dirinya paling berdosa, sehingga dia tidak layak, nggak layak berdoa, sehingga dia jauh-jauh, mojok gitu, dia jauh banget, jauh. Ada pintu nggak di sini? Ya? Dia jauh-jauh lalu memukul-mukul dirinya, dia mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini.
paling besar. Aku berdosa, aku tidak layak. Bahkan masuk ke rumah ibadah saja dia sudah merasa tidak layak. Lalu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Yesus mati di kayu salib, sebenarnya kita sudah dilayakkan. Oleh karena kita orang yang berdosa, merasa dosanya paling besar, merasa dosanya sudah tidak terukur lagi, maka Yesus mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya agar apa? Agar kita layak. Agar kita layak. Sekali lagi ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka itulah keputusan Tuhan untuk melayakkan kita bersama dengan Dia. Ketika Yesus mati di kayu salib, orang yang di sebelahnya dia itu yang berdosa itu, dia mengatakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu adalah apa namanya? Satu legitimasi, satu pengumuman bagi orang-orang berdosa seperti kita bahwa aku melayakkan dia, apalagi kau. Masih kau layak. Ya. Tetapi permasalahannya adalah orang-orang Kristen masih seperti ini. Kehidupan orang Kristen masih seputaran yang ini nih. Minder, malu, tidak layak, tersindir, merasa dosanya yang masih paling besar. Orang-orang Kristen itu masih seperti itu. Padahal kita sudah dilayakkan, tapi kita masih hidup di sini. Oh, minder. Nggak bisa Pak. Belum layak Pak. Hei, engkau sudah dilayakkan. Maka saat Yesus memutuskan untuk menebus manusia dari dosanya, maka seharusnya iman orang Kristen itu grow up, bertumbuh, justru semakin besar. Bukan malah justru keimanannya mundur. Ya? Maka orang-orang yang selalu mengatakan saya tidak layak itu salah. Kenapa? Yesus mati di kayu salib untuk melayakkan kita. Karena yang tadinya ini merasa tidak layak, dosanya paling banyak. Ya. 500 tahun Yesus, Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Lalu ketika Yesus datang ke dunia, apa yang terjadi? Dosanya luar biasa. Lalu akhirnya ya Allah mengatakan orang-orang ini tidak akan mungkin masuk surga. Kebaikan yang mereka katakan ini bisa membawa mereka ke surga, tidak mungkin membawa mereka ke surga. Maka aku turun, aku menebus menjadi korban satu-satunya yang bisa membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga, yang melayakkan mereka mendapatkan keselamatan, yang melayakkan mereka masuk ke dalam kerajaan surga, yang melayakkan mereka datang ke rumah ibadah, yang melayakkan mereka untuk langsung berdoa kepada Tuhan, yang melayakkan mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan di altarnya. Maka itulah legitimasi pengumuman bagi kita bahwa kita layak. Kita layak. Kenapa kita layak? Karena dilayakkan oleh Tuhan melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, melalui penyaliban. Maka itulah yang melayakkan kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi jangan sampai di sini terus. Ya, berdiri jauh-jauh, jangan mojok terus. Orang Kristen terlalu banyak mojok. Mojok aja kerjaannya. Nggak bisa Pak, nggak bisa.
imannya mundur, bukan maju. Ya. Kalau imanmu mundur, maka engkau akan semakin menjauh kepada Tuhan. Engkau akan semakin menjauh kepada mujizat itu. Engkau akan semakin menjauh kepada kemurahan Tuhan itu. Nggak bisa, Pak. Nggak layak, Pak. Maka saya menyimpulkannya adalah kalimat yang selalu mengatakan aku tidak layak adalah bukti dari orang yang mengalami kemunduran iman. Oleh karena apa? Tuhan melayakkan hidupnya melalui pengorbanannya, tetapi justru kita tolak. Justru kita tolak. Yesus mati di kayu salib untuk melayakkan kita. Oke? Yesus mati di kayu salib untuk melayakkan kita dalam segala apapun. Dalam segala apapun Tuhan melayakkan kita. Tapi dalam sisi yang lain, kita mengatakan aku tidak layak. Lalu artinya apa tuh? Kita menolak pengorbanan Yesus. Pengorbanannya itu melayakkan kita, tapi dari sisi lain kita mengatakan aku tidak layak. Kalau kita mengatakan tidak layak, artinya Yesus yang sudah melayakkan kita melalui pengorbanannya, kita menolak pengorbanannya Dia, kematiannya Dia. Bahkan kita menolak kebangkitannya. Jadi bagi orang-orang yang sudah menerima kematian Yesus, kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus, tidak ada lagi kalimat yang mengatakan aku tidak layak. Maka orang-orang yang selalu mengucapkan aku tidak layak, tibanya sarao doa ga. Ay tiba, lu lama maju. Aku nggak bisa doa. Ayo doa, ayo, nggak bisa. Ayo doa, ayo, nggak layak. Kau nggak layak karena aku malu berdoa kepada Tuhan karena aku berdosa. Cih. Anda itu sudah ditebus di kayu salib, di bukit Tengkorak, di bukit Golgota kita sudah ditebus. Masakan kita mengatakan tidak layak? Sekali lagi saya mau mengatakan, Allah telah melayakkan kita melalui pengorbanan. Tuhan telah melayakkan kita melalui kematiannya. Maka ketika kita mengatakan aku tidak layak, artinya kita menolak pengorbanan Yesus. Kita menolak kematian Yesus. Bahkan kita menolak kebangkitannya. Bahkan kita menolak Yesus itu sendiri. Ngeri enggak? Satu kalimat saja itu sudah bercabang. Kita sudah dilayakkan, amin. Amin. Kita sudah dilayakkan, amin. Amin. Kalau kita sudah dilayakkan, artinya kita harus benar-benar mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah dilayakkan. Nggak ada lagi kalimat tidak layak. Nggak ada lagi kalimat yang mengatakan aku belum siap. Nggak ada. Karena kenapa? Ketika kita menerima pengorbanan Yesus Kristus itu, ketika kita menerima pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu, kematiannya, darahnya, kebangkitannya, pribadi Yesus Kristus itu, maka sebenarnya kita sudah menerima kelayakan yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, jangan sampai iman kita mundur. Makanya saya mengatakan inilah studi kasus kemunduran iman Kristen. Kasusnya apa? Aku tidak layak. Ketika kamu tidak layak, kamu menolak Tuhan. Ketika kamu mengatakan kamu tidak layak, kamu menolak ke pengorbanannya Dia. Ketika kamu mengatakan aku tidak layak, kamu menolak salib. Ketika kamu mengatakan aku tidak layak, kamu menolak Yesus. Ketika kamu mengatakan aku tidak layak, kamu menolak darah Yesus. Ketika kamu mengatakan aku tidak layak, bahkan kebangkitannya pun kamu tolak.
Kalau itu semua sudah kita tolak, mau jadi apa kita? Jadi bagi orang Kristen tidak ada kata tidak layak. Layak. Ya, karena itu adalah respon kita menerima Kristus itu dalam hidup kita. Aku layak Tuhan. Maka ketika kita layak, maka kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Wah, agak berat sedikit memang. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, supaya kita tetap dalam anugerah Tuhan. Jangan merasa diri benar, jangan. Kalau kita merasa diri benar, maka kita nggak akan pernah mendapat apa-apa. Kalau kita merasa tahu, kalau kita sotoy gitu, kata orang Betawi, maka lu nggak akan dapat apa-apa, percaya. Tapi rendahkan hati, rendahkan intelektual kita dan terima. Karena hanya dengan cara itulah iman kita bisa grow up, iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa berbuah, iman kita bisa luar biasa. Ya, salah satu pendeta dan pendeta favorit saya juga itu, ya, yang mengatakan, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu kenal yang namanya Bigman Sirait. Ya, dia mengatakan begini. Iman yang besar itu dengan iman yang benar itu berbeda. Iman yang besar itu mampu memindahkan gunung dengan sebesar biji sesawi. Tapi iman yang benar, dia akan tetap beriman meskipun gunungnya tidak berpindah. Dia tetap beriman meskipun gunungnya tidak berpindah. Itulah iman yang benar. Karena fokus orang Kristen adalah memindahkan gunung. Tetapi ketika gunungnya tidak berpindah, dia mundur, dia down, dan dia merasa bahwa dia ditinggalkan. Iman yang besar mampu memindahkan gunung dengan sebesar biji sesawi. Tapi iman yang benar, dia akan tetap beriman meskipun gunungnya tidak berpindah. Puji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memujimu baik di dalam suka dan duka. Di akhir pujian, Pak Guru membawa kita di dalam ku tinggikan, ku agungkan.